Angkat pujian lagi adik-adik. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Eta hita marmalas Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan. Eta hita marmalas Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan. Ayo adik-adik, kita nyanyikan salah satu lagu rohani, yaitu Satukanlah Hati Kami. Kita bernyanyi ya. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarkanlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat, kami datang ke rumah-Mu yang kudus, memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah jemaat ini. Kami datang ke hadapan-Mu sebab firman-Mu telah mengajarkan bahwa Engkau selalu mendengarkan seruan setiap orang yang datang kepadamu. Firman-Mu juga menjadi andalan serta penghiburan bagi kami dan tidak akan kami lupakan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami berdoa kepadamu dalam ibadah ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa kami
Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekalian, kita jangan merusak lingkungan kita dengan tubuh kita. Karena Tuhan pasti melihat apa yang kita perbuat. Adik-adik sekalian, yuk kita nyanyi hati-hati gunakan tanganmu. Yuk Bang. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Oke adik-adik, dasar titah kita pada minggu ini diambil dari titah keberapa yuk? Ya betul sekali, titah ke-10. Isinya, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya dan hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lemunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Yang artinya adalah takut akan Allah, kasih kepadanya. Jangan serakah atau berikhtiar ingin memiliki kepunyaan sesama dengan melakukan segala tipu daya. Jangan menghasut serta memperdaya rumah tangga sesama, tetapi kita juga patut memberikan nasihat supaya mereka tetap memelihara rumah tangganya, setia dan rajin melakukan tugasnya. Demikianlah dasar titah pada minggu ini. Halo adik-adik sekolah minggu, sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu buat kami sampai saat ini. Di mana pada saat ini anak-anak sekolah minggu kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, sehingga firman-Mu ini dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Amin. Shalom adik-adik semua. Hari ini firman Tuhan buat kita diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. Ayo adik-adik sekarang coba dibuka dulu semua Alkitabnya. Buka Alkitabnya. Abang ulang ya. Diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. Sudah ketemu semua ya? Mari sama-sama kita baca. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Demikian firman Tuhan buat kita hari ini yang kita baca tadi dari 1 Korintus 10 ayat 23. Adik-adik gimana kabarnya? Kita dengarkan ya firman Tuhan ini, atau hari ini tema kita yaitu tentang keinginan dan kebutuhan. Dan firman Tuhan ini yaitu mengenai apa yang diceritakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu yang sudah maju, tetapi kerohanian mereka merosot, namun keinginan mereka sangat tinggi. Sehingga ya hari ini abang akan menjelaskan, akan menyampaikan, yaitu tentang apa sih itu kebutuhan? Ya, kebutuhan itu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupannya. Coba adik-adik lihat dulu tayangan yang ini. Iya, tadi ya yang kebutuhan kalau kita lihat di situ ada makanan, ada minuman, pakaian, rumah, berdoa, kebaktian, olahraga. Ya ternyata kebaktian dan berdoa termasuk kebutuhan. Kebutuhan apa ya adik-adik? Yaitu kebutuhan rohani. Jadi ya, kalau contohnya kita mau makan, kita harus berdoa supaya di situ kebutuhan akan rohani kita juga akan terpenuhi, bukan hanya kebutuhan jasmani kita. Itu ya. Dan keinginan apa ya? Coba kita lihat dulu ini ya, yaitu keinginan segala sesuatu kebutuhan yang dianggap lebih terhadap suatu barang atau jasa. Coba kita lihat apa saja kebutuhan itu ya. Iya adik-adik ya, kita lihat kebutuhan tadi. Kalau anak-anak sekolah minggu sekarang karena sekolah
pingin HP yang mahal. Supaya katanya belajar PJJ dari rumah enak. Pakai Zoom gambarnya terang. Uang yang banyak. Itu juga keinginan supaya apa? Bisa beli jajanan yang banyak. Mau jalan-jalan. Terus apa lagi? Apalagi sekarang anak-anak sekolah minggu yang laki-laki terutama suka main PS kan? Terus apa lagi? Ini karena sudah lama di rumah pingin jalan-jalan ke mall. Itu adalah keinginan, tapi belum boleh saat ini karena apa? Masih PSBB, masih di rumah. Belum boleh kemana-mana karena masih ada pandemi COVID-19. Kemudian satu lagi pingin makanan yang enak. Seperti apa itu? Pizza tadi. Ya, jadi itu adalah semua keinginan. Maka ya, di dalam firman kita tadi, di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 tadi ada dua hal yang ingin abang jelaskan buat kita. Ya, seperti apa pesan Rasul Paulus juga kepada jemaat di Korintus tadi. Yang pertama yaitu berguna. Yaitu manfaatnya dapat dirasakan secara bersama-sama oleh semua pihak. Itu berguna. Jadi jadikanlah bahwa kita itu berguna bagi orang lain. Jangan menyusahkan orang lain. Berguna bagi orang tua kalau disuruh cepat. Kalau diminta bantu orang tua dengan senang hati. Kemudian yang kedua tadi ya dikatakan apa? Membangun. Nah ini. Dia katakan membangun itu apa? Menguatkan, memulihkan, memperbaiki atau membuat sesuatu menjadi lebih baik. Inilah yang disebut dengan membangun. Kita membangun itu bukan hanya membangun orang lain, tapi juga kita harus bisa membangun diri kita sendiri. Jadi diawali dari diri kita sendiri dulu. Itu ya. Sehingga apa? Dari kedua kata ini Tuhan mau memastikan setiap perkataan atau tindakan yang kita lakukan selain membangun diri kita juga membangun orang lain. Maka sekarang apa kita dikatakan ya anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu? Berarti apa? Kita juga harus berguna bagi orang lain, harus juga bisa bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri saja. Dengan cara apa kita lakukan? Bisa kita lakukan dengan membantu orang lain, bagi orang yang membutuhkan bantuan, mendoakan orang lain supaya sama-sama kita diberikan kesehatan. Terutama saat ini kita banyak merasa khawatir ketika kita keluar rumah. Maka kita sama-sama berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan supaya kita tidak terkena virus COVID yang saat ini. Oke ya, adik-adik sekolah minggu masih semangat kan? Walaupun adik sekolah minggu yang sudah sekolah baik di SD, di SMP, belajar PJJ dari rumah, tidak membosankan kalau anak Tuhan. Apalagi mungkin baru-baru ini semuanya sudah ada tengah semester, bahkan rapot tengah semesternya sudah dibagikan. Nilainya bagus-bagus kan? Kalau yang belum bagus berarti mungkin tadi apa? Terbalik dibuat. Yang diutamakan adalah keinginan, bukan kebutuhan. Sehingga banyak dia berangan-angan untuk mendapatkan keinginan, akhirnya lupa belajar. Ini yang harus adik-adik sekolah minggu hindari ya. Ini tentang tadi ya kebutuhan rohani. Abang punya cerita ini. Ceritanya ini ya, yaitu tentang seorang anak sekolah minggu yang rajin, yang baik, bahkan peduli dengan guru sekolah minggunya, dengan guru agamanya di sekolah. Ini masih kelas 4 SD. Namanya si Bara. Si Bara ini ya, orangnya sangat baik, sangat penurut, perhatian, mau membantu orang lain. Sehingga ya suatu hari selama pandemi ini karena sudah bosan di rumah, belajar PJJ terus, dan dia karena tadi anak sekolah minggu yang baik, anak Tuhan, dia selalu berkomunikasi dengan guru agamanya. Guru agamanya ini adalah orang yang sangat baik juga.
penuh perhatian, sehingga hampir setiap hari ada komunikasi yang baik antara keduanya, antara guru agama dengan si Bara tadi. Suatu saat ya, si Bara ini karena dia senangnya terhadap guru agama ini, dia menyampaikan sesuatu kepada bapak dan ibunya supaya guru agamanya ini diundang ke rumah untuk makan malam bersama. Dan sekaligus juga si Bara ini minta kepada bapak dan ibunya supaya diberikanlah sedikit buat uang transportnya. Walaupun ya rumah guru agamanya ini dengan rumah si Bara ini tidak terlalu jauh, masih ya kita katakanlah masih satu kawasan, satu komplek lah. Dan ketika waktu yang ditentukan, si Bara ini ya sudah mengundang gurunya dan gurunya bersedia mau datang ke rumahnya. Dan tadi uangnya sudah diminta kepada bapaknya dan mau dimasukkan ke amplop pada hari hanya. Ternyata si Bara ini karena orangnya yang inilah yang itu, sehingga dia lupa uang yang diberikan itu diletakkan di meja makan dan amplopnya dia lupa. Terus dia ada pekerjaan yang lain. Maka ya si Bara ini karena sibuk, sudah tiba waktunya dan meja sudah disiapkan, makanan juga sudah disiapkan. Ternyata uang ini diletakkan persis di depan tempat duduk yang disiapkan untuk guru agamanya ini. Akhirnya setelah duduk ya, si Bara ini karena tadi lupa, dan di samping meja makan ini ada meja kecil tempat Alkitab di situ. Pendetanya ini ya, guru agamanya ini tadi langsung duduk. Dan ketika dia duduk, dia kaget, kok ada uang di sini? Daripada nanti saya ngambil nasi, ngambil lauknya, uangnya terkena, dan saya simpan aja uangnya ini ke dalam Alkitab yang ada di meja kecil ini. Si Bara ini orang yang rajin beribadah. Nanti dia kalau buka Alkitab, uangnya dia temukan di situ. Seperti itulah di dalam hati guru agama si Bara ini. Kemudian setelah dia simpan, duduk kembali, dan mulailah setelah berdoa mereka makan dengan lahapnya, dengan senang bercerita. Dan setelah selesai makan, si guru agamanya si Bara ini hendak pulang tadi. Dia teringat akan uangnya. Di mana tadi ya? Karena dia pusing, karena dia takut menanyakan, maka diam aja. Dan guru agamanya ini ya pulanglah ke rumahnya. Ketika dia sudah pulang guru agamanya, dia sudah lihat tadi uangnya kok nggak ada lagi di sini. Muncullah ya dalam pikirannya hal-hal yang tidak baik. Jadi tidak lagi mencerminkan seperti anak Tuhan. Dan dalam pikirannya seolah-olah dia beranggapan bahwa guru agamanya tadilah yang mengambil uangnya itu. Ya, karena dia menyiapkannya agak lumayan lah. Nah, sehingga dalam pikirannya ini sudah banyak berkecamuk gitu ya. Sehingga mulai saat itu dia tidak pernah lagi berhubungan atau berkomunikasi dengan guru agamanya. Akibatnya ya selang sekitar 1 minggu, karena tidak pernah komunikasi lagi, kebetulan tadi karena satu komplek ya, guru agamanya ini lewat dari depan rumah si Bara ini. Kebetulan si Bara juga depan rumahnya. Dengan rasa berat hati ya, karena guru agama ini menyapa, "Shalom Bara, apa kabar?" Terpaksa dengan menunduk si Bara ini menyahut, "Baik Pak." Tapi karena suaranya tidak biasanya seperti itu, guru agama ini mendekat, ditanyakan, "Bara, ada apa ya? Kok kayaknya nggak semangat? Padahal kamu kan dulu anak yang rajin, anak yang kuat, penuh dengan sukacita, anak Tuhan, rajin lagi berdoa." Barulah si Bara ini dengan berat hati menyampaikan apa yang menjadi beban dia selama 1 minggu ini setelah makan malam tersebut. "Iya Pak, setelah makan malam kemarin saya nggak pernah lagi komunikasi, nggak pernah lagi WN sama Bapak. Karena ada hal yang mengganjal dalam hati saya, tapi saya takut menceritakannya." Datang guru agamanya, "Oh jangan takut, anak Tuhan gak boleh takut." Maka si Bara ini menceritakan, "Pak, ketika makan malam kemarin, saya menyiapkan uang untuk transport Bapak. Saya letakkan di meja
karena Bapak sudah keburu datang, saya lupa untuk memasukkannya amplop dan uangnya tertinggal di atas meja itu. Setelah itu saya bingung, dan setelah Bapak pulang, saya lihat uangnya tidak ada lagi di situ. Akhirnya saya berprasangka buruk bahwa Bapak lah yang mengambil uang itu. Sambil menunduk, dia nggak berani menatap guru agamanya. Guru agamanya itu langsung bilang ke si Bara, "Bara, memang Bapak yang ngambil uangnya. Tetapi uang itu Bapak masukkan ke dalam Alkitab yang ada di samping meja makan. Tujuannya karena apa? Karena Bapak tahu bahwa si Bara kan anak yang rajin, beribadah, anak Tuhan. Dan Bapak berharap setelah selesai makan, kamu kan mau tidur, buka Alkitab, maka akan kamu temukan uangnya di situ." Akhirnya dengan malu sekali, dengan muka yang merah, si Bara ini menunduk dan gak berani lagi menatap guru agamanya. Dia langsung kabur ke rumah, langsung masuk ke rumah tanpa ada ngomongan lagi. Guru agamanya merasa dia sudah memberikan ya jawaban tadi, maka dia lewat terus sampai ke arah tujuan yang dia mau tuju. Setelah sampai di rumah, si Bara ini buka Alkitabnya, ternyata benar di situ uangnya. Adik-adik sekolah minggu, jangan-jangan seperti cerita abang ini juga ya. Selama pandemi ini, selama COVID ini, nggak pernah lagi buka Alkitabnya, hanya lihat YouTube. Udah. Inilah yang kita katakan tadi, kebutuhan rohani kita hilang. Padahal di saat-saat menghadapi kita kekhawatiran itu, kita perlu apa? Dekat dengan Tuhan, dengan berdoa. Jangan tadi seperti cerita abang tadi ya, si Bara tadi dengan guru agamanya lupa buka Alkitab. Itu cerita ya, cerita yang abang sampaikan. Mudah-mudahan mulai saat ini dengan dengar cerita abang itu, setiap hari kamu akan buka Alkitab, supaya dari situ nanti ya kita akan mendapat pencerahan, mendapat kekuatan. Seperti ya, saat ini kan kita setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita mendapatkan ibadah sapaan masker. Tahu nggak masker itu apa? Masa sulit bersama Kristus. Ya, itu masker. Jadi ya tiap hari itu dilihat supaya apa? Kita kuat menghadapi situasi saat ini, supaya tidak bosan di rumah. Inilah tadi ya yang dikatakan apa? Keinginan dan kebutuhan. Kalau ya kebutuhan kita, orang tua mungkin mencukupi semua, makan, minum. Tapi keinginan kita ini belum terpenuhi. Karena apa? Belum saatnya. Tuhan sedang menguji anak-anak sekolah minggu semua. Bukan hanya anak sekolah minggu, orang tua kita. Supaya kita tetap beraktivitas dari rumah untuk saat ini. Itu ya, itu mungkin yang menjadi renungan firman buat kita hari ini. Semoga kita bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, terutama kebutuhan rohani kita. Jangan sampai kita lupakan. Ya, seperti ya, jadi apa tujuannya? Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan napas. Seperti ada sebuah lirik lagu yang pernah abang dengar ya, walaupun lagunya nanti nggak pas, kamu mungkin pintar nyanyikan ini. Ini ya pernah abang dengar. Lirik lagunya seperti ini. Syukuri apa ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Ya kira-kira seperti itu lirik lagunya. Mungkin kamu yang lebih tahu ya. Adik-adik sekolah minggu kan sering dengar lagu. Tapi intinya bahwa kita selalu mensyukuri kehidupan kita. Kita ya, hidup kita ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Tetap jalani hidup ini. Kita melakukan selalu yang terbaik buat diri kita, buat Tuhan, buat teman. Mungkin itu ya firman-Nya kita untuk hari ini. Tetap ya kita menjaga kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah supaya kita tetap sehat, dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa cepat pandemi ini berlalu supaya keinginan kita beribadah sekolah minggu di gedung sekolah minggu dapat terwujud. Itu mungkin firman kita hari ini. Sebelum kita tutup,
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, supaya kami bisa membedakan mana yang merupakan kebutuhan, supaya itu yang kami utamakan, bukan keinginan yang kami utamakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terutama pada saat ini Tuhan, kami tahu kekhawatiran anak-anak sekolah minggu kami ini, kebosanan-kebosanan mereka karena selalu di rumah karena pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan, Kau jamah setiap anak sekolah minggu kami. Jauhkan dari segala virus yang ada saat ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa supaya musibah ini Engkau lalukan dari negeri kami ini, supaya kami bisa beribadah seperti semula di gedung sekolah minggu, sehingga kami bisa saling bertatap muka dengan teman-teman kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Titus 2 ayat 12a. Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Sekali lagi, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Halo adik-adik, aktivitas kita hari ini yaitu sesuai dengan judul tema minggu ini, yaitu keinginan dan kebutuhan. Utamakan kebutuhan. Jadi tugas adik-adik hari ini adalah nanti setelah ibadah, coba adik-adik tuliskan dulu 10 kebutuhan adik-adik sebagai pelajar. Dan satu lagi 10 keinginan adik-adik. Jadi ada 10 kebutuhan dan ada 10 keinginan. Bedakan, kebutuhan adalah yang sangat penting, sedangkan kalau keinginan masih bisa ditunda ataupun tidak mengganggu kegiatan kita setiap hari. Adik-adik tuliskan di dalam bukumu atau di kertas, kemudian adik-adik tunjukkan kepada orang tua. Nanti orang tua akan memberikan keterangan atau penjelasan, atau orang tua nanti akan memberikan tanggapan. Itu saja adik-adik tugasmu hari ini ya. Aktivitas kita hari ini sampai sekian saja. Terima kasih adik-adik, silahkan dikerjakan. Shalom. Persembahan kita, adik-adik semuanya diangkat tangannya pakai tangan kanan ya. Persembahannya dipegang pakai tangan kanan. Marilah sama-sama kita ucapkan Huberedoon Hubani Harajaoni Naibata. Sekarang marilah kita kumpulkan persembahan kita dengan kita menyanyikan lagu Ayolah Kawanku. Bawa persembahanmu dengan sukacita, bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu.
Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan Tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani Hanami Haganu. Pasada uhur nami ase torangganu. Sing boy dalanon nami salakah natorsa. Dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita sama-sama menyanyikan Bapa terima kasih.